Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Ulan dari Prodi Akuntansi Unit 01. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai analisis laporan keuangan. Nah, sebelum kita membahas tentang analisis laporan keuangan, sebaiknya kita perlu tahu dulu di dalam laporan keuangan itu ada apa aja sih? Nah, laporan keuangan ada 5 ya. Yang pertama neraca atau balance sheet. Yang kedua laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga laporan perubahan modal atau capital statement. Yang keempat laporan arus kas atau cash flow. Yang kelima catatan atas laporan keuangan atau notice of financial statement. Nah, setelah itu baru kita bahas ya tentang apa itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses menganalisis laporan keuangan dengan berbagai teknik guna mendapatkan informasi mengenai kondisi sebenarnya perusahaan sehingga dapat menjadi alat pertimbangan dalam mengambil keputusan serta mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Ya benar sekali ya, laporan keuangan tersebut kita analisis terlebih dahulu, lalu hasil dari analisis tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih dan kelemahan dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita bahas metode analisis laporan keuangan ya. Terdapat 2 metode yaitu analisis vertikal atau biasa disebut statis dan analisis horizontal yang biasa disebut dinamis. Nah, analisis vertikal atau biasa disebut statis itu merupakan metode menganalisis laporan keuangan untuk satu periode. Sedangkan analisis horizontal atau dinamis merupakan metode menganalisis laporan keuangan untuk beberapa periode atau lebih dari satu periode. Biasanya seperti contoh analisis laporan keuangan yang biasa kita lihat mereka menggunakan metode horizontal. Lalu selanjutnya kita akan membahas teknik analisis laporan keuangan. Nah, contoh yang paling sering ditemukan adalah analisis perbandingan antara laporan keuangan, yang kedua analisis tren, yang ketiga analisis presentase per komponen, yang keempat analisis rasio, yang kelima analisis kredit, yang keenam analisis titik imbas. Untuk analisis perbandingan antara laporan keuangan biasanya dia itu dilakukan dengan cara kita menganalisis laporan keuangan lebih dari satu periode. Analisis yang paling sering dilakukan ialah analisis rasio ya. Apa itu analisis rasio? Analisis yang digunakan untuk melihat apakah manajemen suatu perusahaan dalam satu periode sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan sebelumnya. Lalu ada 4 rasio yang sering ditemukan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang melihat seberapa mampu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Lalu ada 2 jenis rasio likuiditas, yaitu liquid dan illiquid. Yang pertama itu liquid ya. Apa sih liquid itu? Nah, kondisi di mana ketika perusahaan mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Itu artinya aktiva lancar lebih besar daripada utang yang segera jatuh tempo. Lalu sedangkan illiquid itu sebaliknya, di mana kondisi perusahaan tersebut tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Atau dengan kata lain, aktiva lancarnya lebih kecil daripada utang yang segera jatuh tempo. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu rasio untuk melihat seberapa besar aktiva perusahaan itu dibiayai oleh utang. Lalu yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa efisien pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lalu yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode. Nah, dalam rasio profitabilitas ini ada 2 macam, yaitu rentabilitas ekonomi dan juga rentabilitas usaha. Yang pertama, rentabilitas ekonomi yaitu membandingkan laba perusahaan dengan seluruh modal yang ada, mau itu modal sendiri atau modal asing yang ada di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, rentabilitas usaha yaitu membandingkan laba perusahaan dengan modal milik perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.